Jadi jangan salah, ini fitrah. Di antara semua makhluknya Allah, satu-satunya yang bisa guyon, bisa tertawa itu manusia. Meskipun ada ayam tertawa, cuma kan itu sebenarnya yang tidak tertawa, ya bersuara biasa aja. Mbok tafsir itu kayak tertawa karena mirip tertawamu. Nanti ada teorinya, kenapa kok itu terus kamu sebut ayam tertawa itu. Jadi satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi anugerah bisa tertawa, bisa lucu. Hewan kan juga ada yang lucu-lucu, Pak. Enggak. Hewan lucu-lucu karena kamu bisa membaca secara lucu. Kuda itu meringkik, tapi kan kamu menyebutnya dia tertawa, Pak. Yang membaca kita. Jadi yang punya sense of love, love bukan yang love cinta, tapi love yang tertawa, itu manusia. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu di lidah itu sama antara cinta dan tertawa, sama-sama love. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu nggak jeli, kalau ada orang bilang I love you, itu bisa sebenarnya aku menertawaimu, bukan aku cinta padamu. Oke, kita bahas ya. Coba ini jangan dibayangkan stand up ya, wong ini filsafat. Iya, nanti kamu bayangkan wah humor ini mau ada stand up ya, enggak. Wong kita belajar, malah mungkin malah serius ini nanti. Kita bahas humor secara serius. Jadi jangan membayangkan ada macam-macam nanti. Isinya ya filsafat. Nanti di dalam kita ketemu Immanuel Kant, kita ketemu Plato, kita ketemu Schopenhauer, kita ketemu banyak nanti pandangan mereka tentang humor, tertawa. Jadi kalau di Yunani ya ada istilah, kalau ada Homo sapien, kalau yang tertawa namanya Homo ridens. Jadi Homo ridens itu manusia itu satu-satunya makhluk yang tertawa, yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka dengan Nietzsche dari Wus Prag Zarathustra. You higher man, learn to love. Ini di antara cirinya seorang Superman. Katanya Nietzsche adalah orang yang bisa merayakan hidupnya. Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya? Itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang, kalau bahasanya Nietzsche, manusia yang super, manusia yang puas dan menguasai hidupmu. Cirinya tertawa. Maka you higher man, wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi, learn to love, belajarlah untuk ketawa. Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa. Itu ciri paling gampang itu. Kalau gagal kan nangis. Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi kan ciri paling gampang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram nangis itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nietzsche, belajarlah sering-sering tertawa. Jadi untuk jadi manusia yang otentik, berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Oke, kita mulai teori-teorinya. Kata-kata humor itu sebenarnya dari bahasa Latin. Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu. Humor itu cairan tubuh yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia. Awalnya itu mungkin nanti ada hubungannya dengan, kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita, mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita. Makanya terus pakai istilah humor. Jadi bukan tumor loh ya, humor, meskipun itu isinya cairan. Jadi istilah ini dari bahasa Latin.
berhubungan dengan kesehatan dan emosinya manusia. Oke, kalau ini teori-teori kita lewati saja. Quote-nya di depan. Humor is the best. Ada cara nulisnya beda ya. Biasanya kalau model English yang native pakai U, tapi yang American biasanya tidak pakai U. Humor biasa. Humor is the best way to make the unbearable bearable. Itu firmannya Mary Ann Schaeffer. Ya, dawuhnya Mary Ann ini penulis. Humor adalah cara terbaik untuk membuat yang tidak tertanggungkan jadi tertanggungkan. Jadi dengan humor itu yang berat jadi ringan untuk dibawa. Jadi kalau ada temenmu menyuruhmu santai aja, nggak usah dipakai berat, itu jalannya sebenarnya humor. Jadi dibikin santai itu berarti ya anggap aja nggak serius, anggap aja humor. Kamu dimaki-maki orang, anggap aja itu guyon. Nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius. Kamu tidak punya duit, anggap aja bercanda ini, kok duitku habis. Iya, ya kan kamu lebih santai daripada omong-omong, waduh duit enggak, santai aja. Kok bisa ya duitku habis, dianggap santai. Itu humor. Dan ya, orang humoris itu kan enak, tidak ada yang bikin dia sedih. Ada yang unik, kalimatnya Osho yang di kanan. Osho ini spiritualis India yang punya Rajneesh movement. If you find a saint who has no sense of humor, then he is not a saint at all. Kalau kamu ketemu orang suci, yes, pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci, kok tidak punya sense of humor, mungkin kaku, ngamuan, pokoknya isinya ngono-ngono lah, tidak usah guyu belas, then he is not saint at all. Dia belum lulus jadi orang suci. Jadi dia tidak sepenuhnya orang suci. Karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya. Jadi makanya katanya Osho, kok ada orang suci rohaniwan tidak bisa tertawa, tidak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah. Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osho. Silahkan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Gus Dur, katanya Simon, humor is the weapon of unarmed people. Humor itu senjatanya masyarakat yang tidak punya senjata. Humor membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa tetap tersenyum dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Jadi dengan humor itu orang kayak tadi ya, beban seperti apapun jadi ringan. Bal-balan kok kalah, sepak bola kok kalah, alah santai aja, dibikin guyon aja. Sudah biasa kita kalah, malah kalau menang nanti jangan-jangan kita bingung. Rumusnya nggak cocok, harusnya kan memang kalah. Nah, itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai. Tapi kalau kamu pakai pusing, kamu pakai was, sudah. Jadi ditindas juga. Mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi. Jadi dijajah 350 tahun itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya. Kita masih kuat aja, santai aja. Jadi itu orang menyakiti kita, tapi kita tidak sakit malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel dulu sih menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku tuh, itu kan sebel yang itu. Tidak ngerti, kamu bilang biar saya tak sakit. Dibikin semacam ini hidup ringan.
Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat tertindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk karena panas. Oke, life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa, Pak, saya itu tidak bisa, Pak, bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa ketawa, call me, I laugh at you. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah, itu quotes-nya untuk menyuruh kita, yo, saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang ya, coba diperhatikan kamu. Jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. Loh Bapak, hari ini saya belum ketawa, tugas dosen nggak selesai-selesai, Pak. Misalnya, cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak.